Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan saya Om Wira dalam channel spiritual Om Wira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan menonton video saya ini. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman agar jangan lupa jagalah kesehatan, karena kesehatan itu lebih enak daripada sakit. Oke guys, jadi dalam video saya kali ini masih tentang belajar spiritual. Kemarin kita udah dari mulai tubuh itu bukan milik kita sendiri, belum tentu milikmu sendiri, tapi ada yang memang milikmu. Dan kalau diperinci lagi, itu pun bukan milikmu juga, karena itu semua adalah wadah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Nah, belajar spiritual kita malam ini tentang dimanakah kita, apakah kita setelah mati, kita mati. Secara medis kita mati, tubuh tidak bergerak, dan tubuh memang tidak kita gunakan lagi setelah kita mati. Jadi adakah kehidupan setelah mati? Om, ada. Jadi di cerita kita kali ini kita belajar tentang hal-hal yang di luar daripada tubuh kita. Ada hal-hal lain yang terikat dengan kehidupan kita, kekuatan yang lebih besar dengan jiwa kita, yaitu kehidupan setelah mati. Apapun agamamu, setelah kau mati, pada intinya, pada umumnya dan kebanyakannya akan dikubur. Nah, ada juga sih yang dibakar. Namun alam setelah mati itu adalah alam kematian. Kalau di beberapa agama dibilang alam kubur, alam barzah, dan lain-lain. Jadi setelah kita mati, alam itu ada di bawah ini, di bawah tanah yang kita pijak. Cuma lebih dalam daripada galian liang kubur kita. Cuman dari tempat kita berdiri saat kita berada di alam kubur, saat si jiwa sudah lepas dari tubuhnya, atau arwah atau roh katanya ya, tapi kalau saya bilang jiwa ya, di belajar spiritual dengan Om Wira itu namanya jiwa. Jadi saat jiwa udah keluar dari tubuh di alam kubur itu, ya si jiwa juga bisa lihat tubuhnya tergeletak di dalam tanah dengan posisi yang biasa ditidurkan. Ada yang di kain kafani, ada yang dengan baju bagus, dan lain sebagainya. Jadi itu alam kematian kalau di versi saya. Jadi kehidupan di alam kematian ada beberapa hal. Pertama, orang-orang yang di hidupnya, selama hidupnya di kehidupan atas ini, di kehidupan kita yang sedang saya membuat video ini, kehidupan yang ada di atas bumi, selama hidupnya berbuat hal-hal yang satu, misalnya menyakiti orang lain, mengambil yang bukan haknya dengan sengaja menyakiti orang lain, dengan sengaja mengganggu orang lain, dengan sengaja mengambil
milik orang lain, termasuk pelakor itu juga mengambil punya orang lain, atau kebalikannya. Nah, begitu jiwanya atau arwahnya sudah terlepas dari tubuhnya sudah ditanam di alam sana, jadi jiwa itu akan dikumpulkan di suatu tempat. Coba teman-teman bayangkan tempat yang hamparan luas sekali. Dan saya udah pernah ke sana. Di sana orang dikumpulkan, orang-orang yang kehidupannya memang ya yang seperti saya katakan tadi, mungkin ada yang berpikir itu orang-orang yang melanggar aturan agama. Namun poin-poinnya, garis besarnya seperti yang saya sebutkan tadi, sering melakukan menipu, berarti mengambil hak yang bukan punya dia, berbuat curang, mengambil suami orang, mengambil istri orang, mengganggu, merusui dengan sengaja, ya kan, merusak alam semesta, alam lingkungannya sengaja. Mungkin ada niat-niat dia yang memang biarlah kawan tuh nanti heboh atau geger atau macam mana. Pokoknya segala perbuatan yang membuat orang lain kecewa, atau makhluk lain, tanaman, hewan, semua makhluk ciptaan Tuhan, kita kecewakan dengan sengaja, dengan niat yang memang kita perbuat, nanti akan dikumpulkan di suatu hamparan luas di bawah tanah ini. Ada yang mereka akan dikumpulkan dan akan dipanggil namanya satu persatu. Dan satu orang yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu, yang kebetulan saya ada tahu tuh orang itu adalah teman dari orang tua dari teman saya, dan masih di situ belum dipanggil. Mereka dikumpulkan, dipanggil mau diapain kok Om? Nah, di situ dikumpulkan, nanti akan dipindahkan ke alam kematian yang lain. Misalnya bisa jadi alam penantian, bisa jadi di alam baka. Nah, kehidupan yang di tempat dikumpulkan itu jumlahnya yang saya lihat, saya nggak bisa menghitungnya saking banyaknya, dan saya hanya memandang dari kejauhan. Bisa dikatakan miliaran orang. Kalau dibilang juta, lebih banyak dari juta. Jadi miliaran jiwa di situ menunggu dipanggil namanya satu-satu untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Karena di alam setelah kita mati, alam ini bukan satu alam, ada beberapa. Dan ada juga yang ditempatkan di tempat yang tidak di bumi ini. Di tempat nanti yang suatu saat jika bumi ini kiamat, mereka akan menjadi orang pertama yang dihidupkan. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, saya nggak tahu, karena itu rahasia Tuhan. Namun mereka nanti akan menjadi orang-orang pertama yang hidup di planet baru pengganti bumi. Jadi planet baru pengganti bumi udah ada. Dan mereka biasanya orang-orang yang dapat keistimewaan, baik karena pernah menolong sesuatu yang istimewa atau memang perbuatannya yang istimewa. Dan bukan kita yang menilainya, itu yang menilainya adalah Tuhan. Walaupun kau rajin beribadah, walaupun kau rajin berbuat baik, hati perbuatanmu di depan orang nampak bagus, namun Tuhan lebih tahu. Jadi itu penilaian adalah Tuhan yang menentukan. So, mereka dikumpulkan di hamparan yang luas, nggak bisa dibilang di padang rumput yang luas karena tidak ada rumput satupun di sana. Dan udaranya sangat panas. Cuaca seperti maghrib, senja-senja gitu di alam itu, tapi udara berdebu dan sangat panas. Itulah di tempat alam mereka dikumpulkan. Nah,
itu di sisi mereka yang harus dipanggil satu persatu. Dan di sisi yang lain, di tempat yang sama, di alam yang katanya alam barzah atau alam kubur atau alam kematian, ada sisi yang lain yang tempatnya dingin seperti udara di pegunungan. Kalau saya bisa mohon maafnya, dulu saya sering ikut camping di Bumi Perkemahan Sibolangit. Nah, udaranya seperti itu, tapi tetap berdebu, anginnya kencang, berdebu. Nah, di situ di alam kubur juga, masih di alam barzah atau alam kematian yang menurut versi saya. Nah, di situ mereka dibiarkan, tidak dikumpulkan. Jadi kalau kehidupannya dulu dia pemukul pemecah batu, nah di situ dia mecah-mecahkan batu, nggak bercakap-cakap, nggak berkawan-kawan, kecuali ada yang mungkin ada, jika ada yang menegurnya mungkin dia bercakap-cakap. Cuman kalau saya lihat itu aja kerjanya. Terus kalau dia ada jualan minuman-minuman saset yang macam just juice atau minuman-minuman dingin yang pakai saset-saset merenteng-renteng, ya kan, buka kios, nanti dia akan menyusun semua jualannya sampai selesai. Nanti dia akan turunkan lagi, setelah selesai dia turunkan. Itu aja kerja mereka. Terus kalau ada yang kerjanya menghitung jalan kiri kanan kiri, terus dia akan tetap berjalan, nggak bicara, tapi tempatnya nggak panas. Nah, dan itu saya bertanya kepada salah satu jiwa yang ada di sana yang memberikan informasi kepada saya, bahwasanya mereka yang mati mungkin karena dia pun nggak mengetahui langsung dari Tuhan, karena dia kan di situ kan alam, di situ alam kubur itu kita bukan saatnya kita bertemu dengan Tuhan. Di alam itu mungkin menurut dia mereka yang matinya kena bencana alam, kena santet, atau mati dibunuh, bukan karena bukan waktunya, maksudnya bukan karena ajal yang ditetapkan. Jadi kalau waktu kematian mudah-mudahan tidak akan pernah berubah, cuman caranya bisa berubah. Nah, kalau caranya seperti itu dan memang perbuatan dia selama di dunia tidak begitu parah atau tidak melanggar aturan-aturan Tuhan, bisa jadi mereka ada yang di situ, di tempat yang dingin, yang berbuat seperti memutar-mutar jalan ke ujung sana, memukul-mukul batu. Ada yang melukis, udah selesai dilukisnya, udah kosong lagi, melukis lagi, menyusun jualan-jualannya, renteng-rentengan semua. Terus nanti udah tersusun semua jualannya, turunkannya balik, masukkannya lagi ke kardus, udah selesai semua dimasukkannya, digantungnya lagi, gitu-gitu aja. Itu masih di alam kematian. Kehidupan di situ seperti itu, monoton. Bagi mereka yang tidak dikumpulkan di tempat hamparan yang luas. Jadi saat itu pemisahnya adalah sebuah bukit memanjang, dan entah kenapa saya melihatnya seperti dibatasi oleh rel kereta api, dan memang ada kereta apinya ya, cuman tidak ada palang. Dan saya hampir tertabrak karena tidak ada palangnya, kereta apinya nggak terdengar waktu mau lewat. Cuman karena jiwa yang menemani saya di sana memberitahukan, awas ada kereta, ya, udah saya mundur, nggak jadi ketabrak, nggak jadi tertabrak kereta. Jadi yang membatasi hamparan yang sangat luas itu adalah bukit, jalan yang agak meninggi, tapi di atasnya itu sepanjang itu semua rel kereta api.
dan ada kereta apinya yang lewat. Jadi antara sebelah nyebrang kereta api itu udaranya panas, dan sebelum nyebrang kereta api udaranya dingin. Dan itu semua bentuknya hamparan aja, hamparan. Nggak ada kayak kita bisa bilang pohon-pohonan atau rumah, nggak ada. Kecuali kios-kios dia jualan itu kan, karena di kehidupan terakhir dia sebelum mati dia mungkin lagi jualan atau mukul-mukul batu, dia si pemecah batu, batu-batu kali. Nah itu dia orang-orang yang mati seperti kena bencana, bukan karena mati bagus-bagus atau mati memang dijemput oleh malaikat maut. So itu kehidupan pertama setelah mati. Alam pertamanya itu alam kematian. Lalu ada alam kedua namanya alam penantian. Di alam penantian ini nggak banyak yang bisa diceritakan, karena di situ mereka sudah ada semacam sosialisasi, bersosial. Namun saya nggak begitu paham karena saya hanya sebentar ke sana. Itu alam penantian, alam di mana jiwa-jiwa itu menanti dijemput oleh petugas Tuhan untuk dihidupkan kembali atau dijemput untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi dari situ mereka masuk alam penantian. Nah, alam berikutnya alam baka. Nah, alam baka ini hampir mirip dengan alam penantian karena orang sudah bersosial, bisa cakap-cakap, di situ ada kegiatan, dan langitnya lebih gelap lagi, lebih gelap malam. Cuman lampu-lampu di sana banyak, bangunan-bangunan seperti ruko, rumah-rumah, sekolah, sampai perguruan tinggi pun ada. Dan saya kebenaran sempat ditegur oleh salah satu dosen jurusan di tempat saya dulu kuliah, yang ternyata ya saya tadinya saya nggak nyangka ketemu di situ. Ternyata dia udah meninggal dunia. Jadi dia ada di situ. Jadi waktu itu dia memanggil saya gini, "Wan, ngapain kemari? Kau kan masih hidup," katanya gitu. Loh, siapa? Sombong ya, lupa sama saya ya. Saya agak jalan mendekat dan saya lihat ternyata ibu dosen wakil kajur saya waktu di kampus. Jadi kalau kita bertraveling ke sana, mereka akan tahu kita manusia yang masih hidup atau kita jiwa yang sudah mati. Karena kita ke sana kan hanya jiwa kita yang ke sana. Tubuh kita tinggal di alam kita. Jadi di alam baka saat itu bukannya sponsor ya. Saya kan merokok. Saat itu yang masih ada cuman rokok Sampurna, GP, gudang garam Surya, gudang garam merah, di Samsu. Ada beberapa rokok yang saya nggak kenal, ada di sana. Tapi rokok yang biasa saya hisap kebetulan belum ada. Dan saya bertanya juga kepada seorang jiwa yang menemani saya traveling itu, yang mengawani saya untuk keliling alam itu, rokokku kok kayak mana, kok rokok orang ini bisa ada, kok rokokku nggak ada di sini. Jadi jawabannya gini, itu merek-merek rokok yang sering menumbangkan rokoknya di atas di dunia kita. Jadi sering dia membuat acara sosial, membagi-bagikan rokok produksinya, sehingga rokok mereka itu ada di sana. Dan rokok yang seperti saya punya ini
belum ada waktu itu. Mungkin nanti ada, karena saya udah mulai nyumbangkan rokok saya supaya nanti kalau misalnya saya sampai di alam baka, rokok saya ada dijual. Nah, di kehidupan di alam baka perekonomian berjalan, tapi saya kayak mana sistem perekonomiannya ya saya nggak tahu, karena kan saya hanya tour di situ, cuman jalan-jalan. Cuman uang ada, dan uang yang kita gunakan sesuai dengan negara kita. Jadi kalau kita menggunakan rupiah ya di sana jual belinya juga dengan rupiah. Nah kalau kita pakai dolar di negara kita ya di sana juga kita akan bertemu di alam yang semuanya pakai dolar. Jadi seperti apa cara kita bisa punya uang di sana? Saya juga bertanya. Jadi duit di sini kayak mana mendapatkannya? Satu, kita bekerja di sana. Di sana kan ada juga perusahaan atau apa. Nah, kita kerja nanti dapat gaji. Tapi yang paling utama, pertama kita datang kan kita belum punya siapa-siapa yang kenal. Nah, uang modal pertama kita itu adalah dari sedekah kita semasa hidup, pemberian kita kepada orang lain, dan orang yang menerimanya menerima dengan senang hati. Jadi dia kalau senang dia menerimanya, walaupun kita di sini ngasih nasi berkat yang kita bayarkan kepada, misalnya kita belanjakan totalnya sampai 7 juta gitu kan, untuk bagi-bagikan ke orang-orang yang udah mengirimin doa untuk salah satu keluarga kita yang udah ke sana. Nah, sampai di sana petugas akan memberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk nasi berkat. Ya, kalau misalnya dalam bentuk nasi berkat, ajab tuh keluarga kita di sana makan yang gitu banyak ya kan. Jadi di sana dalam bentuk uang atau sedekah-sedekah kita, seperti kita ngasih-ngasih orangnya, tapi yang nerima itu senang. Jadi orang yang biasa menerimanya senang itu, kalau saya kan ternyata uang saya juga udah ada di sana. Itu uang yang sering saya kasih di Pak Oga yang nyebrang-nyebrangkan di jalan. Emang nggak saya hitung semua totalnya, maksudnya berapa yang saya udah keluarkan nggak pernah saya hitung-hitung. Namun waktu itu dihitungkan sama guide saya udah 250 ribuan, uang 2000, uang 1000 gitu, uang jelek-jelek. Jadi uang yang kita kasihkan bentuknya akan seperti itu juga. Kalau kita sering sedekah pakai uang jelek, tapi kita ikhlas dan yang nerimanya juga senang, nah akan sampai di alam sana walaupun kita masih hidup. Cuman nanti akan kita terima setelah kita sampai ke alam baka. Nah, kayak mana caranya sampai di alam baka? Kembali ke alam pertama, alam kematian. Kan ada yang dikumpulkan, dipanggil. Nah, mereka akan menyisikan, memindahkan kita ke alam baka atau alam penantian, ataukah alam neraka. Ada satu yang belum saya sebutkan, alam neraka. Jadi alam neraka itu menurut guide yang membawa saya ke sana belum dibuka, gerbangnya belum dibuka, tapi memang akan segera dibuka. Cuman sampai saat ini kalau misalnya mereka tidak masuk di alam baka dan di alam penantian, berarti mereka akan masuk ke alam neraka. Alam neraka itu saya belum pernah tour ke sana karena gerbangnya juga belum dibuka. Jadi yang paling saya lihat seperti kehidupan di dunia kita di atas ini adalah alam baka. Di sana ada mobil-mobil, ada warung kopi Aceh, warung kopi gede-gede, atau toko-toko jual boneka, jual apa, semua ada.
Dan jika kehidupan kita selama hidup kita petani dan kita selalu berbuat yang biasa-biasa aja, tidak ya seperti yang awal saya bilang, tidak mencurangi, tidak bohong-bohongi orang, tidak jahati orang. Jika kita nanti sampai di alam baka, kita akan berladang juga, jadi petani juga. Cuman saya nggak tahu karena saya waktu itu tidak ketemu dengan petani. Namun ada beberapa kisah dari orang yang didatangi oleh keluarganya yang sudah di sana, dan keluarganya itu dia bilang di sana dia juga beladang, dia juga menyangkol sawah di alam dia sana. Tapi dia nggak bilang itu adalah alam baka, karena kalau di alam kematian yang pertama mustahil, kecuali dia mati dan kena bencana. Jadi itulah alam-alam setelah kematian. Jadi kita jangan mengira kehidupan kita ini setelah kita mati habis. Enggak. Kehidupan kita ini tetap berjalan dan akan abadi di alam baka. Bagi teman-teman yang masuk alam baka. Jadi caranya mulailah kurangi sifat untuk ya songong lihat orang, marah-marah seperti jagoan sama orang yang ibaratnya yang belum tentunya dia yang salah, atau menipu-nipu orang untuk mendapatkan uang atau dapatkan apa. Mulailah dikurangi, ditukarlah dengan memberikan kebahagiaan atau kesenangan bagi orang lain atau makhluk Tuhan yang lain. Bisa dengan memberikan makan hewan di jalan-jalan, kucing atau anjing atau burung atau apalah sekalian, supaya nanti setelah kita mati, begitu kita dikumpulkan di alam yang di tempat orang dikumpulkan itu, yang tunggu dipanggil namanya itu, di hamparan yang luas yang panas, kita akan langsung dipindahkan ke alam baka. Nah di alam baka itu tempatnya biasa aja, nggak dingin kali, nggak sejuk, ya tergantung kondisi alam kita yang hidup. Cuman bedanya langitnya nggak pernah ada matahari, hitam gelap. Cuman di sana lampu-lampu terang benderang, bangunan-bangunan semua berlampu, lampu-lampu merah di jalan juga ada, kendaraan-kendaraan semua ada. Tergantung ini duit kita. Jadi duit kita dapat dari mana? Modal awal kita adalah semasa kita hidup, berbagi kepada orang, dan orang yang kita bagi adalah orang yang senang menerimanya. Jangan yang kita membagi dengan orang yang menipu. Misalnya gini, orang yang menipu gini, kasihan, belum makan, yatim piatu segala macam-macam gitu kan. Padahal dia bohong, orang tuanya masih hidup, bapak mamanya ada, dan malah kadang orang tuanya yang nyuruh. Nah itu uang yang kita kasih kepada mereka tidak akan sampai di alam baka. Walaupun ibaratnya dia senang udah dapat asik, karena dia menipu. Jadi saran saya, berilah sama yang lebih membutuhkan. Misalnya orang-orang yang menggunakan tenaganya menyeberangkan kita di jalan, atau orang yang membersihkan rumput seperti tukang babat yang menjual jasa, dan berikan uang itu sesuai yang dimintanya atau lebihkan supaya dia senang. Nah kalau dia senang menerimanya, itu uang akan terdeposit di alam baka walaupun kita masih hidup. Itulah tabungan kita di alam nanti kalau kita masuk alam baka ya. Kalau nggak masuk ya uang itu ya nggak tahu kemana. Oke guys, sampai situ kira-kira segitu dulu ya. Kalau ada yang kira-kira mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like and subscribe serta lonceng notifikasinya dinyalakan agar dapat menerima video terbaru dari saya. Oke guys, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.